Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kini, judulnya adalah tawaf dan tata caranya. Pertemuan yang ke-8, karena insya-Allah minggu depan kita praktek lapangan umrah di lapangan Siko. Jadi kita dahulukan bicarakan tawaf. Sebab tawaf salah satu inti dalam ibadah umrah atau ibadah haji. Teorinya kini, prakteknya insya-Allah hari depan. Tapi praktek lapangannya dimulai pagi. Kalau sudah dua waktu kan tua anak kedua latih. Itu mulai sekitar jam 8. Mudah-mudahan capek selesai. Jangan lupa bawa nasi. Baik, sebelum itu mari kita awalilah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tawaf itu secara bahasa artinya mengelilingi atau berputar. Lalu menurut istilah syariat, tawaf itu salah satu bentuk ibadah dengan cara berputar mengelilingi Ka'bah, di mana posisi Ka'bah sebelah kiri. Sebelah kiri kita sebanyak 7 kali, dimulai daripada sudut Hajar Aswad, berakhir situ. Dianggap 1 kali putaran, dimulai daripada sudut Hajar Aswad dan sampai ke situ, satu namanya. Itu 7 kali. Dan tawaf itu dibagi empat lah. Masuk halaman 3, langsung lompat halaman 3. Yang kedua dulu. Yang pertama, yang kedua kita puasa tawaf qudum. Tawaf qudum. Tawaf qudum adalah tawaf yang pertama kali kita lakukan ketika kita masuk ke Masjidil Haram. Kalau kita umrah, setelah kita di miqat membaca talbiyah, diawali dengan menyatakan labbaik Allahumma umratan. Misalnya kita di gelombang pertama, berarti kita ke Madinah. Dari Madinah menuju Bir Ali. Di Bir Ali kita membaca labbaik Allahumma umratan. Maka semenjak itu kita memperbanyak talbiyah menuju Makkah. Memperbanyak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka baik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Disunnahkan kita baca salawat setelah itu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad, dan seterusnya. Langsunglah doa. Di buku pertemuan ke-7 ada talbiyah. Kalau tak bawa, silakan buka itu dulu. Yang ke-7, yang ke-petang. Halaman ke-5. Atau ke-4, mudah-mudahan tak bawa. Salawat dan doa setelah talbiyah. Setelah bertalbiyah, yaitu sampai membaca walla syarika lak, misalnya innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, disunnahkan berselawat.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jama'in. Atau bacaan salat biasa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seterusnya. Lalu kemudian disusul dengan doa. Doa mohon keredaan Allah dan masuk surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ditambahlah doa kebaikan dunia akhirat, doa sepuluh jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lengkapnya halaman 5. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hadhihi hajjah la riya' fiha wa la sum'ah. Lengkapnya begitu. Tapi kalau kita cukupkan saja sampai kepada la syarika lak, lah pas. Salawat itu cuma tambahan dan sunnah hukumnya. Tapi rata-rata di Makkah orang baca sampai la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Ulanglah balik. Itu rata-rata. Cuma di Indonesia nan dibaca di KBH di mana-mana langsung bersalawat. Malah kita cantumkan. Sampai kita tiba di Masjidil Haram, kita bersalawat, kita bertalbiyah. Kemudian ketika kita lah masuk Masjidil Haram, tawaf pertama kali itu namanya tawaf qudum. Qudum itu jolong tiba, jolong sampai. Sering dia disebut dengan tawaf selamat datang, qudum. Atau disebut dengan tawaf dukhul. Dukhul masuk. Qudum tiba sampai dukhul masuk. Nah, jika seseorang melakukan umrah itu kan sampai ihram di miqat, tawaf, sa'i, tahlul ke umrah. Nah, ihram di miqat, tawaf, sa'i, tahlul, selesai umrah. Nah, ketika kita sampai di Masjidil Haram, kita baca adalah kita lakukan tawaf, itu makanya tawaf itu tawaf qudum. Qudum yo, dukhul yo, tawaf umrah yo. 3 namanya. Niatnya tidak usah baca ketiga-tiganya, tawaf umrah saya. Namanya bisa 3. Tapi nang orangnya cik saja. Di kantor orang bapak kenya, di rumah bininya bauda. Kalau mintunya pangeran namanya. Nang orangnya itu je. Bisa namanya qudum, dek awak baru sampai. Bisa namanya dukhul, dek jolong masuk. Dukhul masuk. Tawaf umrah ama umrah. Tawaf pertama kali yang kita lakukan baru saja sampai ke Masjidil Haram, qudum. Nah, tawaf berikutnya tidak lain. Jadi niat ketika kita lah selesai miqat sampai tiba di Masjidil Haram, nampak Ka'bah, nah, kita akan melaksanakan tawaf umrah atau qudum atau dukhul. Satu. Kemudian tawaf haji. Tawaf haji itu nama tawaf ifadah.
ifadah. Rukun tidak bisa digantikan. Tawaf ifadah. Ifadah itu artinya meninggalkan. Dek kita lah meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah sampai ke Mina, beko melontar jumrah, lalu tahallul, kemudian kita pergi ke Makkah untuk tawaf, apa nama, tawaf haji, tawaf ifadah. Anan ifadah ini tawaf haji. Bila waktunya kita terang sangin, kita di Arafah tanggal 9. Lalu tanggal 9 selesai maghrib kita menuju Muzdalifah. Ke Muzdalifah juga. Arafah maghrib menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah semalam. Dari Muzdalifah taruh ke Mina. Ke Mina juga. Di Mina tanggal 10 Zulhijjah, di hari raya haji, kita melontar jumrah Aqabah 7 kali. Selesai itu sebentar laki-laki cukur rambut, tahallul. Perempuan ujung rambut. Kemudian menuju Makkah. Aku Makkah siko. Meninggalkan Mina menuju Makkah untuk tawaf. Apa namalah tawaf haji, tawaf ifadah. Sudah tawaf dan suan sa'i. Dan sa'i beko sasanjo hari, semalam malam hari harus balik ke Mina untuk bermalam. Kalau tidak bermalam di Mina, kita kena idam beko. Kena dando. Di Mina menyelesaikan melontar jumrah sampai hari terakhir. Itu cara pertama. Atau cara kedua yang simpel, tidak susah. Umumnya dilakukan seperti itu. Arafah, selesai di Arafah, Muzdalifah, beko Muzdalifah, Mina. Tanggal 10 melontar jumrah Aqabah 1. Sudah itu tahallul. Kalau binatang hewan wala disembelih orang, tidak awak nyembelih. Lalu beko hari kedua, hari ketiga, hari keempat di Mina melempar jumrah Aqabah 3 buah, 1, 2, 3. Jumrah 3 buah. Jumrah ula, wusta, Aqabah. Masing-masing 7 kali. Lah selesai di tanggal 3 balik Zulhijjah, lah selesai hari tasyrik, kita ke Makkah. Ke Makkah tawaf ifadah, sa'i, habis selesai haji. Jadi untuk tawaf ifadah bisa 2 cara. Kalau menyelitkan cara pertama, sebab selesai melempar jumrah, tahlul, pergi ke Makkah, payah. Kalau mau di negara juga murah, tapi di sini orang basilingki, pingki, rami, siko, itu baliklah ke Mina. Nah, kalau payah itu selesai mana di Mina dulu, tidak ada di Mina lagi selesai, tanggal 3 balik hari tasyrik, itu setelah 3 hari setelah hari haji, selesai di Mina semua, kita balik ke Makkah, masuk hotel. Tiba di hotel lah selesai semua, cari waktu nerancak. Bila kesempatan, pergi ke Kaabah untuk tawaf ifadah, tawaf haji. Langsung sa'i, selesai. Itu namanya ifadah. Kedua-duanya wajib. Rukun. Tawaf qudum untuk umrah
Tawaf ibadah untuk haji. Untuk haji. 2 tawaf. Yang ketiga, tawaf namanya tatawwu'. Tatawwu' itu sunat. Sunat. Anan sunat, tawaf yang kita lakukan sukarela, keinginan sendiri untuk beribadah. Namanya tatawwu'. Tatawwu' itu sukarela. Tawaf yang kita lakukan karena ingin banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, bernama tawaf tatawwu'. Tiba di salat, salat tatawwu'. Tiba di puasa, puasa tatawwu'. Tawaf adalah tatawwu'-nya. Anan tatawwu', setiap kita masuk ke Masjidil Haram, disukai kita tawaf. Tidak salat je, tawaf. Lebih-lebih kita nan jauh daripada Masjidil Haram, sekali-sekali kesenyan banyak tawaf. Tawaf sunat, tawaf tatawwu'. Ndak ada buangnya haji, ndak ada buangnya umrah. Ngato tawaf sen, pakai set. Tawaf set. Cara tawafnya sama, nanti kita praktekkan. Cara tawafnya sama. Yang beda niat. Kalau tawaf umrah setelah tawaf sa'i. Kalau tawaf haji setelah tawaf sa'i. Tapi setelah tawaf sunat tidak ada sa'i. Sebab tawaf sunat dia pakai sa'i. Setelah saya tawaf salat sunat di belakang makam, ya selesai. Cuman sejak selesai Covid, orang tidak bebas tawaf di bawah. Kalau kita ingin tawaf sunat, jatuh keliling. Tidak bisa pakai skuter, tidak pakai dorong, boleh. Cuman kitarannya jauh. Kau mau tawaf sunat. Disukai kita memperbanyak tawaf sunat. Lebih-lebih bagi orang yang jauh daripada negerinya, jauh daripada Makkah, sehingga tidak bisa satu saat tawaf. Kalau orang Makkah sesaat bisa. Cuma kepada orang di Makkah itu lebih sukai mereka salat untuk bagi kesempatan orang lain untuk tawaf. Apa nama? Salat tatawwu'. Kapan saja. Setiap kita masuk Masjidil Haram, tawaf. Tawaf, banyak tawaf. Lalu tawaf wada'. Wada' tawaf yang dilakukan ketika kita meninggalkan Makkah. Arti wada' itu selamat tinggal. Kita kapailai. Caranya, kalau lah datang pengumuman, kita ke pulang kampung, ke tanah air, kini kau diago. Hari akai, kita ke pulang hari apa? Ke pulang ke Indonesia hari Senin atau hari Selasa. Amalan terakhir di Masjidil Haram tawaf. Taruhlah besok kita ke Pai, jamaah besok ke Pai, pulang ke Indonesia Zuhur. Maka besok setelah kita salat dan segala macam, tawaf wada'. Sesudah tawaf wada', tidak boleh tinggal di Masjidil Haram lain. Tidak boleh duduk di sini lain. Pai, dan tidak boleh menoleh ke belakang. Tiba di hotel, tidak boleh keluar-keluar lain. Mengatakan menunggu jemputan. Sebut yang terakhir kali kita kerajaan di Masjidil Haram adalah tawaf. Bernama tawaf wada'. Tidak boleh kerajaan lain. Kalau kita kerajaan lain, singgah mampir duduk dulu, ulang tawaf boleh. Batal tawaf wada'. Maka bernama tawaf selamat tinggal. Tawaf selamat tinggal, tawaf wada'. Kita ulang. Kalau tiba pengumuman kita berangkat ke Indonesia hari Senin, Zuhur, atau jam 10 menuju Jeddah. Dari Jeddah kita berangkat ke Indonesia, maka pagi-pagi hari di waktu duha, kalau sempat, pailah ke Masjidil Haram. Atau sesudah subuh, di hari Senin itu sudah subuh, kita duduk-duduk Masjidil Haram menunggu waktu matahari terbit. Setelah itu salat duha. Kemudian
Kira-kira jam 8:30 tawaf halai, niatkan tawaf wada. Selesai tawaf, kita pergi ke hotel. Mengemeng-emeng barang, siap-siap untuk dijumpai orang. Tak boleh keluar, kalau keluar hotel lo, bali-bali dulu, batal tawafnya. Betul. Karena sesudah tawaf langsung pergi. Tak ada tinggal, langsung pergi. Cuman kita masih diizinkan ke hotel. Tetapi hati-hati, ada nanti orang-orang tertentu yang memaksa kita tawaf. Awak barangkit sore di pasarnya, awak pagi tawaf. Di kategorinya awak. Kalau awak sore barangkit, akibatnya kita tak kurang di hotel. Sebaiknya tawaf itu adalah lah ke pai. Kalau tidak bisa ke pai, kira-kira sejam 2 jam lagi ke pai. Kalau besok awak pagi besok pagi sore kalau tawaf tu tidak ada hubungannya. Kita masih tinggal situ. Maka usahakanlah terakhir kali kita amalan di Masjidil Haram tawaf. Setelah saya tawaf balik ke hotel, tak boleh keluar hotel. Mengapa tunggu? Kecuali ada barang yang sangat penting yang tak bisa tidak, boleh tunggu di hotel. Karena kita lah dianggap pai. Kita lah dianggap tidak sinan lai. Benar, malah wada. Orang kalau lamangko datang lah painya tu. Pai lah dah sinan lai, jam pulang lu dari kecil. Wada. Ampe ko tawaf. Ada orang masuk cari tawaf nazar. Aku jarang-jarangnya bernazar. Tawaf nazarnya bernazar. Kalau Allah izinkan ke Makkah, ini wajibkan dirinya untuk tawaf nazar. Nazar dia suamimu pulang balik sini. Nazarnya. Wajib hukumnya. Wajib hukum tawaf nazar. Kalau kita bagi-bagi sampai 5, tapi jarang orang yang bernazar untuk tawaf. Tawaf. Nanti kalau ada kurang jaleh diperjaleh nanti. Nah, tawaf itu semuanya sama, tidak ada beda. Apakah tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf tatawwu', tawaf wada, sama caranya. Nah, beda cuma niat. Yang beda cuma niat. Dan yang kedua bedanya cik lain. Kalau awak tawafnya tawaf qudum, awak pakaian laki-laki pakai ihram. Tiba di tawaf biasa enggak? Tawaf haji ifadah enggak? Tawaf sunat enggak? Tawaf wada enggak? Kalau nampak di televisi ada orang tawaf pakai laki-laki pakai putih-putih, itu sedang tawaf qudum. Berarti orang jalan tiba dan diprioritaskan untuk tawaf itu memang orang yang pakai ihram. Sebab itu tawaf qudum. Kalau ada nampak orang sa'i di televisi, sa'i masih pakai apa? Itu sa'inya sa'i apa? Sa'i umrah. Sebab ketika haji nak pakai itu lah, haji dah pakai biasa. Jadi bedanya tawaf qudum atau umrah, tawaf jalan tiba, jalan masuk yang disebut tawaf umrah, laki-laki pakaian ihram. Hadisi pakai biasa-biasa. Itu bedanya dah. Tawaf wada nak pakai ihram dah. Cuma kalau kita ingin mengicuah masuk kalam, dek patang kau masih berlaku ketentuan bahawa yang bisa tawaf orang yang pakaian ihram. Kalau ingin mengicuah masuk kalam, dek malih lu kita tawaf di atas panjang. Awalah. Keadaannya memaksa kita begitu tu baiklah. Berdosa lagi berdosa. Cuma dimaafkan. Kenapa dimaafkan begini? Tidak bisa kita lakukan. Kita harus supaya meninggalkan Masjidil Haram. Sementara tidak diizinkan masuk ke bawah kalau pakaian biasa. Maka pakailah pakaian ihram. Kalau masih berlaku itu ketentuan.
Cuma untuk tawaf sunat tak. Sebab tak diperintahkan untuk tawaf itu. Tawaf ada teh. Sebab dia teh tak ada ketentuan pakaian ihram. Itu bedanya gitu. Mudah-mudahan bisa aku nak pakai itu bebas. Cuma kalau bebas kau tak kebagian orang yang biasanya tawaf umrah. Entah kau di musim haji besok kau doa salah bebas. Kalau bebas tu biasanya nan kuat selalu nak bisa tu. Nan lama-lama nak bisa aja. Jadi kalau kita balikkan cakap dia tawaf itu sama semua caranya. Yang berbeda cuma niat. Iko untuk tawaf qudum, iko tawaf ibadah, iko tawaf tatawwu', iko tawaf wada', iko tawaf nazar. Sementara bila mau praktikkan di siko menjalan kita praktik besok kan, kita praktik di siko. Ya cobalah. Di siko anggap semeja kok Ka'bah sementara nak. Kita kan start siko ko. Ko sudut Hajar Aswad. Ko sudut Yamani rukun. Rukun tu artinya sudut. Rukun. Ciko mulai. Cari lampu hijau je nan. Asal jadar beko. Bismillah. Allah Akbar. Mulai tawaf. Jika nyo tawaf kudum, tawaf jolong, kami laki-laki pakaian ihram. Lalu yang satu diletakkan di bawah ketiak kanan, ujung kedua letakkan di bawah kiri. Itu bedanya. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa membawakan ihram besok hari kayak besok. Coba praktekkan. Mulailah. Kalau bisa berlari kecil, silakan berlari kecil dan capek. 3 putaran pertama. Namanya taramul. Laki-laki. Silakan zikir, doa, salawat, baca Al-Quran, istighfar. Karena tidak ada ketentuan apa yang kita baca. Cuma orang ada menyusunkan doa-doa yang kita baca putaran pertama, putaran kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu tidak dari Nabi dah. Atau dibantu kita oleh para ulama yang ingin berdoa. Kau doanya pertama-tama, kau kedua. Tidak kita baca tidak masalah. Apa banyak sekeliling kau? Apa baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa banyak sekeliling tidak masalah. Tapi selang-selingi dengan doa. Sebab di tawaf tu nampak yang pertama di samping zikir, doa, istighfar. Ya. Kalau dapat selesai tawaf tu dosa kita habis semua. Sika mulai. Bisa kau lipat situ. Mulai terus. Tiba di sudut siko namanya Yamani. Kemungkinan besar kita menyapu atau menyentuh kau susah. Tidak usah sapu. Kan? Langsung saya. Ada orang yang tetap mengangkat tangan walaupun tidak disunah mengangkat tangan. Tapi dia dalam mencari orang mengangkat tangannya, ada orang mengangkat tangan. Aku kadang-kadang mencari orang takatun. Mentun lau dah. Nak mengangkat tangan di asawat. Siko tidak ada mengangkat tangan. Risiko disunahkan kita menyapu. Tapi tidak mungkin orang ramai, lewat saja. Lewat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terlaki sampai 5 kali baca itu. Sampai nanti ke sudut. Cik baru. Lama-lama lihat Allahu Akbar. Tentang itu. Sampai 7 kali. Kali 7 berhenti siko. Nampak yang bagus. Kalau lah yang ketujuh, lah selesai ketujuh, hampir selesai di bersinan, kita mulai melebar. Itu tekapuang sini ko, melebar. Sampai sudut ko. Nanti menuju kita ke belakang makam Ibrahim untuk salat. Salat, sunat, tawaf. Sama cara semua, sama tidak beda. Apapun yang nama tawaf, sama semua. Yang berbeda cuma niat. Setelah kita selesai
Selesai tawaf kudum, mula lihat kudum, tawaf pertama. Selesai tawaf, siko. Nampak sana selesai. Siko ada makam. Nah, kita salat di situ. Lalu tampaknya. Pagi kita tampik salat laki-laki, nan perusi pagi kita tampik salat perusi. Tapi orang tagi ada yang tagi kan inginnya dekat bininya, ingin dekat lakinya. Nah, tagi namanya senang. Tu. Salat 2 rakaat. Tapi dari semenjak rukun dah 7 kali ya. Dari rukun menuju ke sinan wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Sebelum sampai apa lama? Boleh. Pokoknya sejak mulai maghrib selesai. Berarti selesai tawaf wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Carilah sampai salat lah. Biasanya perusi laki-laki itu terbalik. Salat 2 rakaat kita menghadap Kaabah. Kaabah. Ada orang awak nak menaku aja. Dia lah biasa menaku. Ada orang celak Kaabah. Jadi kalau ada orang salatnya celak Kaabah, tak salah, itu yang betul. Awak dia biasa menaku. Abang aku menaku salat siko, di Kaabah nak nampak. Kalau kamu mencelak aku nampak nak lalu kan. Ini untuk membatasi pandangan. Kita menaku mencelak sampai sujud. Bahkan dalam satu mazhab tetap mangkuk bercaliak. Ada nak ada Kaabah begitu je. Sebab kita nak suruh menaku. Cuman yang populer adalah mencari tempat sujud supaya jangan nampak anak nampak lalu lalang. Tapi kalau di muka Kaabah, cedek Kaabah, cedek Kaabah kan? Nampak orang muka kalau Kaabah muka. Menaku boleh lah. Muka Kaabah nak kuat, tapi aku ni mana kuat. Assalamualaikum maduk ka? Kaabah tiba di Kaabah bak mana kuat yo kata. Saya kira begitu. Salat 2 rakaat. Ayat pertama, rakaat pertama qul ya al-kafirun. Rakaat kedua qul Allah. Setelah itu berdoalah panjang-panjang. Maduk ke Kaabah. Doa panjang-panjang. Bahasa Indonesia penjadi. Itu saat-saat yang paling bagus, mustajab untuk berdoa. Siapkan doa sejak kini. Apapun yang didoakan. Atau ambil buku doa, maduk ke Kaabah. Kadang-kadang tak tentu ke dibaca oleh. Dia lah tasandik. Jarang orang yang tak. Laki-laki pun kadang-kadang tasandik. Barangkali pengaruh suasana, suasana tak kena dosa kah, tak kena kelalaian kah, tak kena barang kemati kah, pokoknya yang menyebabkan orang-orang nak baca ke dah tersandik keluar. Dia keluar, umumnya begitu, termasuk apakah umrah atau haji. Selesai berdoa, kita mengarah ke yang Zam-Zam, minum. Disunahkan kita minum yang Zam-Zam sebanyak-banyak 10 kuih. Kalau siko tampik salat, yang Zam situ tu. Ada tampik yang Zam minum situ. Minum ambil yang Zam. Kuih yang Zam tak? Tak. Amadou ke Kaabah. Doa. Niat wak minum yang Zam niatan. Ya Allah sanam penyakit mo. Sah. Ya Allah janiahkan pikiranmu jadi. Ya Allah luruh dosa-dosa mo yo. Yang Zam. Fokus sesuai dengan niat wak. Doa sungguh-sungguh kepada Allah. Minum. Siram kepala. Semuka. Biarlah balik pihak senang. Nanda tukang sapunya. Tak bagi korang dah. Jangan seketik je. Walau disarang je seketik je. Di siku wak seketik minum Zam. Kan wak ada orang seketik kan. Cerita banyak-banyak minum yang Zam. Hanya seketik. Terima kasih Zam-Zam Makdi. Minum sekanyang-kanyang, minum sepuih-puihnya. Sambil celak Kaabah. Basahan juga. Sapukan muka. Doalah. Air Zam-Zam tu mujarab
penuh berkah. Ada kesembuhan di situ. Bahkan siapa yang penyakit kulit, sapukan ke wajah, pergi doa, sapukan ke kulit. Doalah. Baik penyakit itu penyakit yang sifatnya penyakit yang menimpa badan, ataupun penyakit yang menimpa hati atau psikis kita. Doalah kepada Allah, menyahkan. Selesai semua, selfie lalu. Itu selfie lah itu. Jangan nak selfie lu tu kenal je. Jadi bila kau selfie, menjalan saing ya selfie. Jangan lupa bawa kamera mah. Boleh tak? Selfie pun halu. Kenal je lah, ada kenal kan. Selfie senan. Dibebaskan foto-foto. Pas foto, pokoknya yang tergaduh orang. Sebab area itu bukan area salat. Selesai semua. Selesai sekolah baru menuju tempat sa'i. Sa'i lah. Sa'i. Ini serangkai tawaf sa'i. Kalau umrah, yo haji serangkai tawaf yo sa'i. Tapi kalau tatawwa, tidak ada sa'inya. Tawaf wada, tidak ada sa'inya. Tawaf nazar, tidak ada sa'inya. Ini kita ulang balik. Tawaf umrah atau jolong tawaf, setelah itu sa'i. Kalau haji, sekembali kita dari Mina, tiba di Makkah, tawaf, salat, ayan zam, sa'i. Lah mereka lah tahlul kita. Kira-kira itu seputar hal yang berkaitan dengan tawaf. Hal-hal yang berkaitan dengan tawaf. Kemudian kita balik-balik ke awal tentang tawaf tu. Tawafku banyak sekali fadilah dan keutamaan. Kalau pesan ambo untuk orang yang tawaf, hindari kerumunan massa, lebih-lebih perusi. Jangan mendekik-dekik ke tepi aja soat, perusi. Gara-gara pinjai hilang lo beko kepak. Ya. Sebab kalau perempuan dekik-dekik sudah soat, tasapi, tatakan, takaca. Kadang-kadang kau tangga di lebab orang rami. Berkali-kali kita mencari padusi diangkit keluar. Dia mesti ringkit diangkit orang keluar. Alah. Memang angkit laki-laki. Lemah. Jadi kalau nak mampu kita untuk menyelingkik sana, untuk apa menyelingkik? Nya mencium sesuatu tidak wajib, sunat tidak lah. Jangan gara-gara itu kita melakukan beberapa hal larangan, lebih-lebih perempuan. Doalah kepada Allah, ya Allah beri hamba kesempatan untuk bisa mencium sesuatu. Doalah. Cuma jangan sampai kita melakukan yang mengakibatkan kita melanggar sekian banyak pelanggaran. Ini kan tersapi, tetakan, taimpi, buat dosa-dosa, laki-laki berdosa. Laki-laki berdosa dosa-dosa. Nah, tanpa sadar itu tangga itu jilbab. Jadi sebaiknya ketika tawaf saja dulu. Ketika tawaf saja dulu. Kalau ingin je di luar tawaf atau di tawaf sunat, tiba di tawaf qudum, pangana aja yang kajar sebab tu, pangana ke tawaf. Jolong tiba di Masjidil Haram, namanya tawaf qudum, tawaf dukul, atau tawaf umrah. Pangana tu jan ka aswad, tapi pangana ka tawaf. Tawaf, ingat nanti zikir-zikir, doa-doa dan berbagai macam permintaan kita, istighfar kita sekeliling. Pusatkan perhatian ke situ. Jangan agak-agak ke aswad. Nanti menyelingkik senang, tawaf tinggal. Selesaian semua, laki-laki pergi selesaian. Dan nikmati tawaf itu. Jangan ingin capek sudah. Capek sudah tu kekemau oleh. Kekemau capek sudah kepulangan dah je. Padusi agak menjarak. Menjarak sinan dari Kaabah. Jarak-jaraklah. Cari tempat yang lapang. Bisa menikmati doa, menikmati zikir, menikmati istighfar,
menikmati bacaan-bacaannya tenang, kita tak terburu-buru nak terkaca-kaca. Kalau menyelingki itu boleh mencuba menyelingki, ya doa-doa awak nak kesentak awak menyelingki tu. Orang manakal lah kadang-kadang awak. Kadang-kadang ia ranggui juga drum. Karena kita tidak zaman Nabi le, di zaman Nabi tidak bara orang. Kalau gini jutaan kan. Itu harus dijaga terutama oleh perempuan. Kalau perempuan pakai suami jangan lupa melindungi isteri. Cuman jangan sampai kita membelakangi Kaabah. Jangan sampai membelakangi Kaabah, tetap Kaabah sebelah kiri. Tersentuh tak kaca tidak masalah. Tidak kabatago lu ada. Ketika itu keadaannya memaksa seperti itu. Sebab ketika tahu tidak dipisah-pisah orang lah. Yang dipisah-pisah orang ketika salat, ketika tahu lapih. Makanya polisi menjarak. Aisyah dulu enggak menjarak supaya jamaah tamu dan kelompok, apalagi orang berkelompok bergerombolan, heboh, panjang-panjang orang awak je, tapi orang awak nan di sebelah Sumatera. Kelompok tu baca kare-kare tu doa. Kadang-kadang baca salawat di TV salawat salat badar. Sama tu. Pemimpinnya kadang-kadang pakai iko. Iko jambiaknya pakai mic tak boleh kan? Doa. Kadang-kadang baca lagu opik. Subhanallah alhamdulillah subhanallah. Tapi lebih ramanya. Heboh. Nak lebih heboh ketika sa'i. Hindari kelompok itu sebab tak konsentrasi oleh. Banyak bengge, batali-tali. Pemimpinnya ni muka, kadang-kadang pemimpinnya mencari jamaah, tak belakang nak Kaabah. Belakang Kaabah. Doa. Jadi suasana tawaf butuh konsentrasi, butuh kekhusyukan, dan kita tetap harus fokus kepada apa yang sedang kita lakukan. Kita berkeliling mengikuti alam berputar kita sampai 7 kali. Bagaimana kalau kita lupa? Jangan lupa. Jangan bagaimana lupa, jangan lupa. Kau pakai kajai, pakai tasbih. Ada lagi orang tasbih mengingatkan kita. Dan pesan ambo, ibu-ibu dan tua-tua jangan tinggal. Ibu-ibu pun mendakuk kepada yang lain lah, kepada nanggak muda. Jangan tinggal-tinggal mak ndak. Mak dah tua, bawa mak pergi tahu di bila kapai di. Mak nak kemenjong, nak minta ulu-ulu ke berkodo ya. Kan lupa kan. Itu untuk kondisi orang umur 60 ke atas rentan. Tak boleh dipanggaan sinan dia bisa surangnya. Dia lah cok ke siko. No umrah balik ni haji. Tak sama umrah haji tu kan. Jangan dipanggaan dia cok ke siko tu jangan. Ada mereka satu kesombongan yang kadang bisa menyebabkan itu lupa atau hilang atau sasek. Di situ sampai orang bertawaduk, sampai orang merendah diri, sampai orang menyadari kesalahan, jangan kita sombong situ. Di pesan ambo kepada ama-ama nalahum sekian dakei na muda-muda atau dakei anak-anak kita na muda-muda laki-laki ama yo bimbingan berkodih. Kerana kita tak ada pembimbing. Cik pembimbing mana? Ndaklah pembimbing awak tawah tu lah. Ketua rombongan tak kami awak tawah, ketua rombongan. Ketua rombongan mengurus rombongan, tak mengurus ibadah awak dah. Itu dianggap begitu gayanya. Maka untuk itu harus kita mengerti beribadah dan termasuk bapak-bapak sebenarnya. Bapak-bapak, saya kira-kira nak bisa kita bersandar gini. Bersandar sekinya menjalankan selesai ibadah. Ndak mau sinan dipanggil awak cadik kampung, ndak mau dipanggil cadik kampung. Itu nak kampung awak. Suasananya ibadah lah kan, tak bisa. Jadi
kompak-kompak saya. Kita terdiri daripada kampung berbeda-beda, tentu bisa jadi nanti rombongan tak sama, atau malahan kloter tak sama. Itu pesan ambo pribadi. Berkali-kali kita mengalami itu. Tidak ada yang sebaik-baik kita mengilmui sendiri, bertanya sampai dapat, sampai puas, kemudian berkawan. Kita nak paham mengerti, jangan lupa membimbing orang. Sebab membimbing orang beribadah, kita dapat nilai ibadah yang sama. Membimbing orang tawaf, sama yang ambo, sama mak edi, jadi yang kang di, atau mak di muka mak, dapat luak nilai semuanya. Membimbing sa'i mentala, ini nan tangkih-tangkih, nan mudah-mudah, bimbinglah nan tu dapat pahala dua. Pahala awak cik, pahala orang tu dapat dua tanpa usah pahala. Ketika lebih-lebih mah ketika tawaf, ketika sa'i, ketika melempar jumrah, nanti orang rami orang bisa cari orang. Tapi ketika tawaf agak susah je lah. Kadang-kadang bisa terpisahkan, bisa nak bersuah. Kadang-kadang wasi-asi ia mengangkat kira dan rombongan tak kama apa je kan. Bagusnya tetap berombongan. Misalnya kita sehotel, sekamar atau 2 kamar, kita berombongan jadi jangan tinggal kami nanda. Pakailah atribut yang bisa menandai rombongan awak. Kalau kami dulu pakai kacu, sebab ke tawafnya tawaf umrah, tidak bisa pakai peci. Kalau tawaf biasa, pakai peci, pakai tali sika bisa merah putih. Tapi kalau tawaf umrah, kita pakai baju ketiak, 2 lampi, dan tidak boleh pakai tutup kepala. Itu bedanya kan. Kalau tawaf berikutnya, olah pengalaman. Ada mak-mak tu sekali buat tunjuan tu besok ni hilang ni lah. Dah begitu. Masa saya tawaf, mana nampak mak? Buat tawaf je. Bisa mak surah. Awak lu ni anu kan. Jadi itu sekitar hal tawaf. Kemudian di samping itu, kalau tidak dapat di kita zikir-zikir tawaf, tidak perlu kita terbebani. Karena tawaf tu zikirnya 3 tu. 6 pokoknya 3. 5 3-nya. Baca dia ni. 5 3 6 pokok. 6 pertama ketika mulai. Bismillah, Allahu Akbar. Tu petah. Tanang men jadi je. 2 membudu habis lah. Je lah. Tenang kan? Tiba sikah. Kalau dapat gitu kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bisa sampai kali 5 kali. Betul bersiko. Coba siko. Allahu Akbar. Sampai 7 kali. Zikirnya ketika menuju makam Ibrahim untuk salat belakangnya. Wattaqidu mim maqami Ibrahim musalla. Segitu nan pokok. Salaibiahnya tidak ada ketentuannya. Jadi jangan terlalu dibebani kita. Apa tu caranya lain? Bawa sebuku doa. Kalau ingin doa, bawa buku doa. Baca doa. Bahkan kawan ambo ada nan tawaf itu selesai dia mau ulang hafalan Quran sekian juz. Tawaf tu kan bisa sajam tu. Selesai je sekian juz. Tawaf. Asyik je. Tiba sikul Allahu Akbar, tu asyik je ulang-ulang. Tamatnya Quran sekian, berdoanya, istighfar, semua oleh Quran. Itu kata jo. Bawa Quran boleh je. Bawa buku doa jadi, bersalawat jadi. Yang penting yang kita kerjakan itu ada dasarnya. Ada petunjuknya. Kalau kita baca doa nan haji nan di agi-agi orang nan tabah tu ban, tak apa baca lah, salah. Putaran pertama aku bacanya. Putaran kedua itu kalau kamu baca itu. Kalau kamu tak pernah baca itu. Karena kamu kebutuhanmu lain lah. Hajat lain lah. Keinginan lain lah. Beda-beda kan. Aku suat sih. Anak ketujuh mau minta lah. So, kalau minta kan tak sambul kan. Dulu ketika mau pergi pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya.
ketika masih di Saudangka semua yo maji ke. Nama minta ketika tu empu abang maklimin. Ya Allah, kami sedang butuh biaya, butuh pembangunan 2007 ya, ngaji ya. Butuh pembangunan, tolonglah sekolah. Amo payah mencari tiba Suminang saya mau ketika tahu tu. Ketika butuh itu, ketika saya bola melihat doa, pokoknya bagaimana supaya sekolah Qurami ya Allah diminati orang semasuk ambo saya Saudangka. Lah pindah ke Pekesenayan, itulah doa untuk Pekesenayan. Pindah ke Siko, doa itulah. Petang kembali itu je doa. Bagaimana supaya apa begini doa. Ya kan doa kan? Doa. Itulah saat. Jadi ambo tidak terikat dengan doa orang lain. Karena kebutuhan kita, permintaan kita tidak sama. Berbeda-beda. Yang sama yang cekono. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wattaqidu min maqam Ibrahim musalla. Selebihnya silakan mau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, baca tu jadi. Atau baca astaghfirullah atau subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau baca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha anta. Pokoknya ragamkan. Bawa buku doa ketik nu lambu buian kalau amu baca situ jadi jauh. Separuh konya. Lah kapai aku hilang lu gini. Hilang lu gini. Ambil jah lu lai. Lu boleh tanya lai. Contoh lai. Aduh itu 6 minit lah selesai. Jangan terbebani, itu yang penting. Jangan merasa kita resah gelisah. Jangan terikat dengan harus itu. Harus itu. Hampir sama dengan sa'i. Sa'i pun tak banyak. Sa'i ketika tiba di atas, kena kata inna safa wal marwata min syairillah abda'u bima badallah. Tiba di atas baca la ilaha wahdahu la syarikalah, maduk ke Kaabah. Biko turun ke bawah bebas tu. Sampai lo di Marwah biko balik baca lo la ilaha wahdahu la syarikalah sampai selesai. 3 kali. Turun balik. Segitunya. Cuma ingat di sa'i itu orang heboh. Lebih heboh daripada tawaf. Mengah? Lari kecil. Lari kecil. Enggak. Boleh dibaca, boleh enggak? Rabbi fir warham tu. Itu bacaan di sa'i, enggak bacaan di sini anda. Jadi, boleh. Boleh enggak? Boleh enggak? Di sunnah. Enggak wajib. Jadi, kalau dapat kita batang-batangnya, kan batang-batang lah. Dapat batang-batangnya, pokok-pokoknya, kita lain tak merasa enjoy lah. Melakukan apa saja kalau kita enjoy, santai, kita aman. Tapi kalau merasa apa? Tak khusyuk, tak konsentrasi, apalagi ditambah oleh kawan yang suka menakui-nakui anwak. Ada kawan pun lapai ke Makkah, dia lagi kok nak menakui-nakui emang. Tak akui doa jadinya. Awas kau tak bantu doa semua ini lah menjadi apa? Menjadi apa? Beban ya. Beban tersendiri di kita karena mereka petakut. Kira-kira itu tawaf. Ulang balik kan? Ulang balik sebagai kesimpulan. Nanti kalau ada tanya silakan. Pertama, setelah kita sampai di Masjidil Haram, kita ikuti buku. Halaman 4. Halaman sampai buku ko. Apabila melihat Ka'bah, angkat kedua tangan boleh dan baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina bis salam, sambil mencelik Ka'bah. Kalau Ka'bah di situ kita nampak Ka'bah di situ kita lah siko, kita masih di atas, Ka'bah di bawah. Ketika mencelik itu boleh angkat tangan Allahumma antas salam wa minkas salam fahina rabbana bisalam. Kemudian turun ke bawah. Turun ke bawah, ini berjanjang ke bawah. Ke pelatarannya. Dan lalu ketika nanti kamu mulai apa?
Kamu lihat tawaf, dan lekik di sudut aswad, Bismillah Akbar. Buat sudut siko. Boleh baca ko. Allahumma imanan bika. Bawa siko. Contohnya, tiba siko. Bismillah Allah Akbar. Boleh baca ko. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'i bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa seko. Setelah baca bismillah Allah Akbar. Ada juga orang membaca sabalun tawaf. Ini bebas ni sebenarnya. Tawaf lah. Yang ketiga, melakukan ittiba' tadi kami laki-laki memakai kain ihram, meletakkan di bawah ketiak kanan, kemudian dua tepinya diletakkan di atas bahu kiri. Itu ittiba' bagi laki-laki untuk tawaf pertama kali. Selesai tawaf laki melihat baru menuju makam Ibrahim. Yang keempat, mulailah tawaf dengan mendatangi Hajar Aswad, lalu menghadap tepat ke arahnya dengan baca Bismillah Akbar. Kemudian mengusap dengan tangan atau menciumnya dengan mulut atau sujud kepadanya. Itu kalau bisa dakik. Kalau tidak, angkat tangan saya. Yang kelima, apabila tidak memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad, cukup mengusapnya dengan tangan, lalu mencium tangan. Tetapi apabila tidak memungkinkan mengusapnya, cukup mengirim isyarat dengan tangan. Kan dia nak mungkin orang rami, itu maknanya cukup Bismillah Allahu Akbar. Yang keenam, setiap kali tiba di rukun Yamani, rukun Yamani, Sabalun Aswad, rukun Aswad, rukun Yamani, setiap sampai sejajar, setiap tiba di rukun Yamani, usaplah dengan tangan kanan kalau memungkinkan kaca itu. Rasanya payah, orang rami, lewat saja. Kalau ada orang mengangkat tangan, tidak masalah. Tapi yang paling kuat setahumu tidak mengangkat tangan. Sebab tidak mengaca, lewat saja membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap sampai sejajar dengan Hajar Aswad pada putaran berikutnya, maka usaplah dengan tangan kanan yang tadi. Kalau tidak mungkin, cukup mengangkat tangan. Tidak perlu, tidak mencium. Sebab nak mengusap untuk apa mencium? Nak mencium kau, tidak bisa mengusap atau pakai tongkat. Mencium tongkat boleh. Nabi itu pakai tongkat. Cium tongkat. Piwak mengaca tidak, mencium tidak, mengaca tidak, angkat setangan. Allah Akbar. Di putaran berikutnya Allah Akbar. Tapi ada orang membaca tadi Bismillah. Setiap putaran Bismillah. Berarti setiap menyuaknya baca Bismillah. Setiap menyuaknya masuk tangan. Okey. Taramul. Taramul nomor 9, berjalan cepat pada 3 putaran pertama. Ini hanya untuk tawaf pertama kali kudum bagi laki-laki. Ke-10, berjalan biasa pada putaran selanjutnya setelah 3 putaran pertama, memperbanyak zikir, doa dan membaca Al-Quran. Setelah selesai tawaf, tutuplah kembali pundak yang tadi. Tiba siko, lah tujuh, kami laki-laki tutup pundak dengan pakaian ihram. Karena nampaknya tu, saya punya apa? Tu balik ya. Kemudian kedua balik, kemudian mendekat ke makam Ibrahim membaca wat takhidu mim maqam Ibrahimah musalla. Lalu tunaikanlah salat 2 rakaat di belakang makam. Tidak harus tepat belakang makam, pokoknya di arah belakang sinan. Kalau bisa dilakukan, kalau tidak di mana saja, pokoknya posisinya di belakang makam. Di sinan boleh. Kemudian di rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surah Ikhlas. Setelah itu berdoalah.
Yang keempat balik, minum air zam-zam, diguyur rambut dan cuci kepala, cuci muka. Setelah itu kembali menghadap salat kalau bisa. Nang kelima balik jangan dirawat. Itu ringkasnya tentang tawaf. Setelah itu baru sa'i. Dek kaji kini tentang tawaf, jadi kita fokus tawaf dulu. Sekian keringkasannya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya.